Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2022, pejuang UTBK, pejuang SBMPTN. Pada video kali ini saya akan berbagi tentang kisi-kisi UTBK. Kisi-kisi itu gambaran materi yang kita prediksikan berpeluang besar untuk bisa muncul atau diterima atau sebagai soal-soal UTBK. Saya khususkan di video ini adalah terkait dengan TKA Sosum, tes kompetensi akademik di teman-teman yang memilih kelompok-kelompok prodi Sosum tahun 2022. Nah, saya punya gagasan seperti ini. Jadi bagaimana tips dan trik mendapat skor tinggi UTBK itu paling nggak ada dua syarat ya. Syarat pertama itu adalah teman-teman harus mengetahui kisi-kisi materi 10 tahun terakhir. Kenapa? Ini menjadi bahan supaya kita punya arah dalam belajar. Jadi waktu karena tidak banyak, tinggal kurang lebih 1 bulan, maka kita harus fokus belajar di materi-materi yang punya peluang besar keluar. Dari mana? Dari pengalaman 10 tahun terakhir. Dan yang ini akan kita bahas bersama nanti yang poin 1 ya. Berikutnya poin 2 yaitu kita harus menguasai penyelesaian soal cara cepat. Nah, bagaimana nanti akan saya kupas di video berikutnya. Baik, kita di video ini fokus pada materi tes UTBK tahun 2022 kelompok sesung. Diperoleh dari mana? Dari hasil kita melihat peta soal 10 tahun terakhir. Nah, nanti teman-teman yang ambil sesum sebagai mata uji UTBK itu paling tidak ada 3 subtopik utama ujian, materi TKA, tes kompetensi akademik, kemudian materi TPS, dan bahasa Inggris yang mulai dipisah ya, diberdirikan sendiri. Nah, TKA-nya Sosumi itu ada ekonomis, peluangnya 15 soal, kemudian ada sosiologi 15 soal juga, geografi 15 soal, dan sejarah 15 soal. Sedangkan materi TPS nanti ada penalaran umum sekitar 16 soal, ada kemampuan kuantitatif, hitungannya 15 soal, pemahaman bacaan dan tulisan 17 soal, dan pengetahuan serta pemahaman umum sekitar ada 16 soal. Sedangkan bahasa Inggris sendiri biasanya dalam bentuk teks, dalam bentuk grammar itu sekitar 15 soal. Kita pada video kali ini fokus membahas yang materi TKA ya, yang nomor 1 sampai 4 ini, ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah. Baik, saya mulai dari yang kisi-kisi UTBK ekonomi sosum 10 tahun terakhir ya. Saya bagi jadi 3 ya. Jadi ada topik-topik yang paling sering keluar, kemudian yang soalnya itu sedang-sedang saja, dan ada yang jarang keluar atau sedikit sekali soal yang muncul di 10 tahun terakhir. Apa saja yang paling sering keluar? Yang pertama mekanisme pasar, yang kedua ada topik tentang pendapatan nasional, kemudian siklus akuntansi, badan usaha, dan ketenaga kerjaan. Jadi 5 topik bab ini yang paling sering keluar di 10 tahun terakhir. Teman-teman bisa menjadikan topik-topik ini sebagai bahan belajar utama supaya teman-teman fokus belajarnya dan berpeluang besar nanti bisa keluar soalnya. Sedangkan topik-topik yang jumlah soalnya sedang, artinya biasanya mengulang 2 tahun sekali atau 3 tahun sekali, itu ada sistem ekonomi, bentuk pasar, kemudian kebijakan moneter, uang dan bank, serta perilaku konsumen. Nah, ini adalah 5 topik yang kadang-kadang keluar. Nah, yang jarang keluar, tapi kadang muncul setahun hanya sekali, biasanya itu ya, ada tentang perdagangan internasional, biaya produksi, dan kebijakan fiskal. Jadi 3 topik ini yang di ekonomi jarang keluar. Tapi tetap mungkin ada latihan soal, tetap dijadikan sebagai alternatif. Kita lanjut ke kisi-kisi UTBK mapel sosiologi. Yang paling sering keluar itu ada kelompok sosial, kemudian ada masyarakat multikultural, kemudian ada konflik sosial, perilaku menyimpang, dan stratifikasi sosial atau lapisan-lapisan masyarakat sosial. Sedangkan yang kadang-kadang keluar itu ada topik tentang perubahan sosial, interaksi sosial, modernisasi, globalisasi, dan hakikat ilmu sosiologi itu sendiri. Sedangkan yang jarang keluar itu ada materi tentang topik tentang gender, lembaga sosial, penelitian sosial, norma, dan keteraturan sosial. Nah, ini adalah gambaran topik-topik atau materi-materi yang bisa dijadikan sebagai bahan untuk belajar biar fokus dan berpeluang bisa
menjawab soal dengan baik dan benar. Kita lanjut ke mapel ketiga, itu ada geografi. Yang paling sering keluar itu ada atmosfer, pengelolaan sumber daya alam, interaksi desa dan kota, peta hidrosfer, kemudian penginderaan jauh, dan yang terakhir adalah tentang litosfer. Ini adalah topik-topik yang paling sering keluar di UTBK-nya geografi. Sedangkan yang kadang-kadang keluar ada wilayah dan tata ruang, kemudian ada tentang biosfer, tentang negara maju, kemudian ada pedosfer, dan ada hakikat ilmu geografi. Sedangkan yang jarang keluar itu ada sistem informasi geografi (SIG) dan lingkungan industri dan posisi strategis Indonesia. Nah, ini adalah 3 topik geografi yang jarang-jarang keluar. Kita lanjut ke topik atau materi mapel sejarah. Yang paling sering keluar di mapel sejarah untuk 10 tahun terakhir itu ada Orde Baru dan Reformasi, kemudian ada penjajahan Eropa, dinamika politik, pendudukan Jepang, kerajaan Hindu-Buddha, dan demokrasi liberal. Nah, ini adalah topik-topik yang paling sering keluar, dan ini bisa jadikan teman-teman bahan untuk belajar dan lebih fokus untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan topik-topik yang sering muncul. Sedangkan yang kadang-kadang muncul ada topik tentang masa praaksara, kemudian sejarah dunia, hakikat ilmu sejarah, kebangkitan nasional, dan organisasi nasional. Sedangkan yang jarang keluar itu ada 2, yang pertama Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Nah, ini adalah topik-topik yang kita urutkan berdasarkan jumlah yang paling sering, sedang, dan jarang keluar ditinjau dari UTBK 10 tahun terakhir. Baik, semoga bermanfaat, dan jangan lupa di video berikutnya kita akan mengupas tentang bagaimana strategi penyelesaian soal UTBK supaya mendapat skor yang tinggi. Tentunya ikuti video berikutnya dan jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Tetap semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.